Shalom anak-anak, saya ucapkan selamat kita bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Bersyukur untuk kalian semua yang sudah mendapat kesempatan untuk belajar di SMA Negeri 3. Ini adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya pada siang hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terlebih di hari-hari ini kita belum bisa bertemu, belum bisa bertatap muka, dan kita akan menyerahkan kepada Tuhan bagaimana proses belajar mengajar di SMA Negeri 3. Baik, sebelum kita bersama akan mengikuti ibadah, pada kesempatan hari ini saya meminta kalian nanti untuk bisa mencatat firman Tuhan yang Bapak sampaikan, dan catatan kalian nanti Bapak tunggu untuk bisa dikirim japri ke nomor Bapak. Baik, sebelum kita lebih lanjut untuk memulai ibadah pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi kami, terima kasih bersama anak-anak-Mu yang sekarang telah mendapat kesempatan belajar di SMA Negeri 3. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kegiatan MPLS dalam kegiatan rohani untuk kami mengikuti ibadah. Tuhan memberkati, Tuhan hadir di tengah perhimpunan kami walaupun dalam jarak jauh. Ampuni salah kami, sucikan kenyal oleh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan nyanyian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua hanya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua hanya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama bersekutu dengan Tuhan melalui firman Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita belum bisa bertatap muka dalam proses belajar mengajar
Dan kita bertanya, kapan masa pandemi ini akan berakhir? Kita semua belum tahu waktunya kapan. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, pernah murid-murid bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan Engkau akan melaksanakan rencanamu untuk memberkati negeri kami supaya mendapatkan kemerdekaan. Tetapi apa jawab Tuhan? Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, murid-murid bertanya kepada Tuhan. Murid-murid yang saat itu masih hidup dalam penjajahan, mereka ingin mengalami kemerdekaan, tidak lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka ingin mengalami kebebasan, mereka ingin mengalami kesukaan, dan mereka bertanya, kapan Tuhan akan mengembalikan kerajaan Israel? Dan waktu itu Tuhan menjawab, kamu tidak perlu tahu apa yang sudah direncanakan Bapa. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan murid-murid yang menginginkan kebebasan, yang menginginkan kemerdekaan, yang menginginkan kesukaan. Waktunya kapan? Tuhan tidak menjawab. Tapi kehendak Tuhan bagaimana murid-murid supaya mereka menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang. Demikian juga dalam hidup ini. Kita seringkali bertanya, kapan masa pandemi ini akan berakhir? Kapan corona ini akan berhenti? Belakangan kita mendengar di ibu kota setiap hari hampir 300 orang meninggal. Di Temanggung, ya tadi pagi saya mendengar 1.000 orang ya yang sudah meninggal dalam beberapa hari ini. Melihat kenyataan yang mencekam ini, kadang-kala kita berharap agar masa pandemi ini cepat selesai. Tetapi yang Tuhan inginkan mengenai hari esok, supaya kehidupan ini kita tidak usah mempertanyakan kapan pandemi ini akan berhenti. Tetapi kehendak Allah bagaimana Tuhan ingin kita menjadi saksi. Kehidupan yang menjadi saksi adalah kehidupan yang menjadi berkat. Seperti kehendak Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5,
Matius pasal yang kelima, di sana dikatakan ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu ingin tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir, tetapi kehendak Allah hari-hari ini walaupun suasana mencekam, ya, Tuhan ingin kita tetap menjadi saksi, yaitu menjadi garam dunia. Itulah kehidupan yang dapat dinikmati oleh sekeliling kita, dimulai ya oleh orang tua kita, hidup kalian sebagai anak-anak, ya, biarlah hidupmu dapat dinikmati oleh orang tua, ya. Luar dari rumah ada teman, ada tetangga, Tuhan ingin hidup kita juga dinikmati, artinya menjadi berkat, ya. Bahkan menjadi terang. Ini menjadi contoh, ya, menjadi teladan. Ya, tentunya bukan teladan yang tidak baik, tapi teladan yang baik. Yaitu lewat apa? Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dengan sesama. Inilah kehendak Allah yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari yang mencekam, yang rasanya seperti tidak ada hentinya, kapan akan berakhir. Tetapi indahnya kehidupan jika kita ini menjadi berkat, menjadi kesaksian, maka di sana perhatian Tuhan akan tertuju kepada kita semua. Ya, tadi dikatakan bagaimana ketika garam ini ada rasanya, ya, maka garam itu tidak akan dibuang. Demikian hidup kita, ketika hidup kita ini dinikmati oleh sesama, terlebih dinikmati oleh Tuhan, hidup kita ini tidak akan dibuang oleh Tuhan. Ya. Hidup kita ini akan dipakai oleh Tuhan. Sebab hidup saudara dan saya, kita semua menjadi berkat. Yang kedua, ketika kita bisa menjadi terang dunia, indahnya kehidupan kalau bisa memancarkan kebaikan, ya, kepada orang lain. Ya, maka terang itu, ya, terang yang menyala dari sebuah pelita, maka pelita itu tidak akan ditaruh di bawah kolong tempat tidur ketika sudah menyala. Atau mungkin pelita yang menyala tidak akan ditutupi dengan gantang atau panci. Tetapi pelita itu akan diangkat, ditaruh di atas kaki dian. Ini bicara kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tuhan akan membuat tegak hidup kita. Ya. Belakangan ini kita melihat bagaimana orang-orang yang kuat, tidak berdaya, jatuh bergelimpangan, akhirnya harus dibuang, ya, di pekuburan. Ya. Tuhan ingin hari-hari ini hidup kita menjadi garam dunia dan terang dunia, supaya hidup kita
dipakai oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia? Atau bagaimana supaya hidup kita menjadi kesaksian? Tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita semua akan menjadi saksi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana supaya kita menerima kuasa Roh Kudus? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36, di sana mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan ingin kita bertobat untuk menerima karunia Roh Kudus. Itulah sebabnya anak-anakku, kalau mana Tuhan tegur dalam hati kita, ada kekeliruan, ada kesalahan, jangan diam ya. Apalagi ketika kalian kebaktian firman Tuhan menunjuk kita punya salah, jangan diam, tapi minta ampun, bertobat. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita, bertobat, minta ampun, maka Tuhan tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi Tuhan akan memberikan karunia Roh Kudus. Kemampuan ilahi, kuasa ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk supaya kita ini dapat menjadi saksi. Ya. Inilah kehendak Tuhan hari-hari ini, supaya kehidupan kita menjadi saksi, yaitu kehidupan yang menjadi berkat. Tidak usah kita dipusingkan kapan masa pandemi ini akan berakhir, kapan COVID ini akan hilang. Tetapi yang harus kita pikirkan, bagaimana kehendak Allah supaya kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Caranya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk mendapatkan Roh Kudus, jangan menyimpan dosa, jangan menyimpan kesalahan. Kita harus bertobat, minta ampun atas segala kekeliruan, kegagalan, kesalahan. Maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus agar hidup kita terus bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dunia. Bagaikan minyak untuk sebuah pelita, demikian Roh Kudus untuk membuat hidup kita bersinar. Tuhan berkati. Mari kita akan menyanyikan pujian Ku Hidup Karena Anugerah-Mu, dan sebentar nanti kita akan tutup dalam doa mengakhiri rangkaian kegiatan MPLS dalam ibadah Kristen. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
langkahku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Semua karena selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajaran kehidupan kami boleh dengar lewat firman Allah. Memang ketika kami melihat keadaan dunia semakin mencekam dan membuat hati ini bertanya, kapan pandemi ini akan berhenti? Namun Tuhan memberi pengajaran kepada kami untuk hari esok. Kami tidak perlu dipusingkan, tetapi kehendak Tuhan untuk hari-hari ini, supaya kehidupan kami menjadi saksi, menjadi garam dunia. Itulah kehidupan yang dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Bahkan Tuhan ingin pula kami menjadi terang dunia. Itulah kehidupan yang menjadi teladan yang baik. Untuk itu tolonglah kami Tuhan. Kami tidak bisa menjadi garam maupun terang dunia dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Engkau memberikan solusi untuk kehidupan kami menjadi berkat, supaya kami menerima Roh Kudus ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, ampunilah kegagalan kami ketika kami tidak melakukan kebenaran, ketika kami berbuat dosa, ketika kami tidak taat dalam kebenaran. Ampunilah salah kami Tuhan. Terima kasih buat janji Tuhan. Tidak hanya mengampuni salah kami, tapi memberi Roh Kudus agar kami dimampukan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih janji-janji Tuhan yang indah. Ketika hidup kami menjadi berkat, hidup kami bernilai di mata Tuhan bahkan sesama. Sehingga Tuhan akan menghargai kami dan kami akan dibutuhkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan.
Terlebih ketika kami menjadi terang dunia, kehidupan ini akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang membuat kami tegak, Tuhan yang membuat kami kuat, ya Tuhan. Oleh sebab kehidupan ini menjadi terang, menjadi kesaksian. Untuk itu tolonglah kami, Roh Kudus. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua yang sudah mendapat berkat bisa belajar, diterima di SMA Negeri 3. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua. Walau proses belajar mengajar belum bisa tatap muka, tetapi biarlah ketika mereka di luar sekolah, tetap mereka ada perhatian untuk pendidikan, sehingga proses belajar mengajar walaupun daring tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati juga halnya para guru, rekan-rekan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih buat cinta Tuhan. Tuhan memberkati sekolah kami, SMA Negeri 3. Tuhan berkati semua siswa, karyawan, Bapak Ibu guru. Tuhan beri kesehatan sehingga kami semua dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab kami semua dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku, jangan lupa firman Tuhan yang Bapak sudah sampaikan tadi ditulis, dicatat, kemudian dikirim ke nomor Bapak secara pribadi. Shalom, Tuhan memberkati.